Anime time lagi. Oke guys, kita kembali lagi ngebahas Kimetsu no Yaiba season kedua episode ketiga, yang dimana episode kedua kemarin sudah Mimin jelasin di channel ini. Nah, di video kali ini Mimin akan lanjutin ceritanya lagi ya guys, yaitu episode ketiga yang mungkin teman-teman di rumah masih pada penasaran dengan kelanjutan ceritanya di channel ini. Akan tetapi yang jelas di video ini tentunya mengandung spoiler lagi ya guys. Jadi buat kalian yang hanya mau mengikuti animenya saja, silahkan tunggu sampai tayang di web-web kesayangan kalian. Nah, seperti kemarin sebelum kita lanjutkan videonya, sebaiknya sediakan kopi dan cemilan, lalu kita putar intronya. Nah, setelah mereka berempat bersiap-siap menjalankan misi perburuan iblis yang ada di distrik merah, di sini Usui mengoceh lagi dan mengatakan kepada mereka bertiga bahwa ia adalah dewa dan kalian itu sampah. Hal yang pertama yang harus kalian mengerti dan kalian harus menerima kenyataan itu. Jika aku memberi perintah nanti kalian untuk jadi anjing, jadilah anjing. Kalau aku perintahkan kalian jadi monyet, jadilah monyet. Jadi kalian harus selalu menghiburku sambil membungkuk dan memohon kebaikan dariku, dan kalian harus selalu membuatku terkesan. Nah, di sini Tanjiro bertanya kepada Usui bahwa apa yang kau kuasai sebagai dewa. Namun beda dengan Zenitsu dengan muka konyolnya, berpikiran kalau Usui adalah orang sinting. Tapi beda dengan Tanjiro yang polos, dia menerimanya begitu saja. Dan Usui menyukai pertanyaan Tanjiro. Namun beda dengan Zenitsu yang menganggap pertanyaan Tanjiro itu pertanyaan yang bodoh. Lalu pertanyaan Tanjiro dijawab oleh Usui bahwa ia adalah dewa yang menguasai keindahan. Aku adalah dewa perayang. Nah, di sini lagi-lagi Zenitsu berpikiran kalau ia hanya orang bodoh yang menguasai seluruh orang bodoh lainnya. Lalu tiba-tiba Inosuke mengatakan kepada Usui kalau aku adalah raja gunung, senang berkenalan dengan dewa perayang. Dan Usui pun mengatakan kepada Inosuke, kau ini bicara apa? Kau itu sangat menjijikan. Nah, di sini Zenitsu berpikiran kalau Usui tidak ada bedanya dengan Inosuke, dan Usui malah merasa jijik dengan Inosuke. Dan Zenitsu beranggapan sebagai orang yang hidup di dunia yang sama dengan mereka. Di sini Zenitsu merasa tidak nyaman. Lalu mereka berempat bersiap-siap menuju ke rumah Wisteria yang ada di distrik bunga, dan Usui menyuruh mereka bertiga untuk mengikutinya. Tetapi di sini Usui tiba-tiba menghilang dan dia sudah berada jauh di depan, sampai-sampai Usui terlihat sekecil biji wijen. Namun di sini Inosuke nampak kagum dengan Usui dan beranggapan kalau ini adalah kekuatan dewa perayang. Lalu Tanjiro pun berkata, bukan, dia itu pilar yang bernama Usui Tangen-san. Oke, di scene selanjutnya yang dimana mereka telah sampai di distrik bunga Wisteria, yang dimana di distrik Wisteria ini adalah tempat orang-orang yang membantu para pemburu iblis dan mereka tidak meminta imbalan sepeser pun. Nah, di sini Usui mulai menyusun rencana sambil menikmati hidangan yang disediakan di rumah ini. Lalu mengatakan kepada mereka bertiga, setelah kita berhasil menyusup ke distrik lokalisasi, kita akan mencari istriku dulu. Dan aku juga akan mencari informasi mengenai iblis di sini. Namun nampaknya Zenitsu tidak percaya dengan perkataan Usui dan mengatakan kepada Usui, yang benar saja, jangan gunakan kami untuk mencari calon istri untukmu. Orang aneh sepertimu tidak akan pernah jadi populer, tetapi kau malah meminta kami para pemburu iblis untuk mencarikan calon istri untukmu. Nah, di sini Zenitsu salah paham mengenai mencari istri Usui. Yang dimaksud Usui di sini adalah istrinya yang sudah menyelinap di tempat lokalisasi untuk mengumpulkan informasi mengenai iblis. Tetapi komunikasi Usui dan istrinya tiba-tiba terputus. Lalu Usui pun melemparkan surat-surat yang ia terima dari istrinya ke muka Zenitsu dan mengatakan kepada mereka semua bahwa ia memiliki 3 istri. Tetapi di sini Zenitsu nampaknya tidak mau menerima kenyataan bahwa Usui memiliki 3 istri dan beranggapan kalau Usui berbohong. Usui yang jengkel melihat Zenitsu terus-terusan mengeluh tiba-tiba memukul perut Zenitsu dan Zenitsu pun pingsan. Lalu Tanjiro membaca salah satu surat yang dibuat oleh Usui, yang nampaknya di sini Usui berkali-kali memperingatkan para istrinya agar jangan terlalu menarik perhatian di sana. Nah, di sini Tanjiro bertanya kepada Usui, bagaimana cara kita bisa menyelinap ke sana?
Lalu Usui mengatakan kepada mereka semua, kalau kita akan menyamar, namun aku tidak begitu suka cara ini. Dan kalian hanya perlu melakukan satu hal dan mulai menyelinap. Lalu Usui pun menjelaskan rencananya di sini dan mengatakan kepada mereka bahwa ketiga istrinya itu adalah Konochi terhebat. Kami percaya kalau distrik bunga ini adalah tempat ideal bagi para iblis untuk bersembunyi. Nah, pada saat saya menyelinap dulu sebagai pelanggan, saya tidak bisa menemukan jejak iblis sama sekali. Karena itu di sini kita akan mencoba menyelinap, bukan sebagai pelanggan. Dan saya juga telah memperkecil jumlah toko yang terlihat mencurigakan menjadi 3. Jadi kalian akan mencari istriku di sana dan mengumpulkan informasi. Namun di sini lagi-lagi terjadi hal yang konyol, yang dimana Inosuke mengatakan kepada Usui kalau istrinya palingan sudah mati, dan perkataan ini sontak membuat Usui marah. Lalu Usui pun meninju perut Inosuke sampai-sampai ia pingsan. Nah, kemudian salah satu anggota distrik Wisteria membuka pintu kamar mereka dan mengatakan kepada Usui kalau kami sudah mempersiapkan barang-barang yang diperlukan. Nah, di sini barang-barang yang dimaksud adalah keperluan untuk menyamar menjadi perempuan ya guys. Oke, di sini selanjutnya yang dimana dijelaskan tentang keadaan distrik lokalisasi Yoshiwara atau bisa disebut distrik bunga. Ini adalah tempat hiburan malam di mana nafsu dan pesona dari pria dan wanita berkumpul menjadi badai cinta dan kebencian. Distrik lokalisasi ini disebut juga distrik bunga karena sesuai namanya tempat ini memiliki bentuk seperti bunga. Lalu pelacur yang bekerja di sini rata-rata mereka miskin atau dijual akibat terlilit utang. Tetapi sebagai gantinya kebutuhan mereka sehari-hari dapat terpenuhi. Dan kalau mereka menjadi pelacur, mereka bisa meningkatkan posisi mereka. Serta mereka bisa saja dibeli oleh keluarga besar yang kaya untuk dijadikan bagian dari keluarga mereka. Dan yang paling menonjol dan berbeda di antara mereka disebut Oiran. Mereka adalah wanita yang memiliki kecantikan, pendidikan, dan prestasi. Nah, untuk bertemu dengan Oiran yang memiliki peringkat tinggi tidaklah mudah. Agar bisa bertemu mereka, para pengunjung harus sering datang ke distrik lokalisasi ini. Dan pastinya banyak saingan. Oke, di sini selanjutnya di mana mereka berempat sudah menggunakan pakaian penyamarannya, yang dimana Usui di sini sedang melakukan transaksi dengan salah satu pemilik rumah lokalisasi yang ada di distrik ini. Namun tuan pemilik rumah lokalisasi ini sepertinya tidak bisa menerima mereka, dikarenakan mereka baru saja membeli gadis baru. Tetapi nyonya pemilik lokalisasi ini mengatakan kepada Usui kalau satu saja sepertinya tidak apa-apa. Lalu Usui pun menyuruh untuk memilih gadis yang ia bawa kepada pemilik rumah lokalisasi ini. Dan nyonya pemilik rumah ini memilih gadis yang ada di tengah yang bernama Sumiko alias Tanjiro. Nah, setelah menjual Tanjiro, di sini Usui kembali mencari pembeli Zenitsu dan Inosuke. Usui di sini nampak kesal, itu karena mereka berdua tidak berguna. Namun lagi-lagi Zenitsu memasang muka asemnya dan mengatakan kepada Usui kalau aku tidak mau berbicara sama kamu. Lalu Usui berkata kepada Zenitsu, kau marah ya karena aku membuatmu menyamar menjadi perempuan. Namun di sini yang membuat marah Zenitsu bukanlah karena ia menyamar menjadi perempuan, melainkan wajah Usui yang begitu tampan berbeda saat ia menggunakan riasan di mukanya. Nah, selanjutnya di mana Inosuke mengatakan kepada mereka berdua kalau di sini ada banyak orang yang berkumpul. Lalu Usui mengatakan kalau ini adalah parade Oiran. Itu adalah Oiran Koinatsu dari rumah Takito, pelacur dengan peringkat tertinggi, dan ini adalah acara untuk menyambut salah satu pelanggan terpilih mereka. Yang jelas dia itu elok dan dia juga punya banyak pengikut. Namun Zenitsu yang dari tadi jengkel di sini salah paham lagi ya guys, dan mengatakan kepada Usui, apa dia istrimu? Tetapi di sini Usui menjelaskan kepada Zenitsu sambil memukul wajah Zenitsu, kalau itu bukan istriku, kau harusnya tahu karena nama mereka ada di dalam daftar. Lalu tiba-tiba muncullah pemilik rumah lokalisasi Ogima yang tiba-tiba tertarik untuk membeli Inosuke. Lalu Usui pun menyetujuinya dan Inoko alias Inosuke dibawa ke rumah lokalisasi Ogimo. Nah, setelah Inosuke dijual, Usui berbalik dengan wajah lesunya melihat Zenitsu yang tidak laku-laku. Namun di sini Zenitsu sadar diri kalau operasi penyelinapan sudah dimulai, tapi nampaknya hanya dia yang belum menyelinap.
Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi episode 4 season 2 Kimetsu no Yaiba bakalan mimin update di minggu depan. Jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AYLT.